daripada Mas Aiman Cahyadi, pembalap pantalan Indonesia dari Mulya. Hari ini kita akan ada kami coaching persilakan clinic Mas Aiman atau barangkali sharing ingin session foto dari bersama dengan Mas Aiman, Mas Aiman. masih dibuka dengan senyum-senyum nih. Ini dari Mas Aiman nih. Ya, selamat pagi semua. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Kemarin khususnya untuk teman-teman Banyumas, saya sudah berjanji untuk mendatangkan Mas Aiman ya. Sekarang Mas Aiman sudah berada di tengah-tengah kita. Nanti Mas Aiman ini akan membagi tip ya, akan bercerita zaman dia dari balap pertama kali tahun berapa. Tadi saya ngobrol sedikit, Mas Aiman ingat gak dulu waktu tak marahin ya, itu masih umur berapa ya? Itu masih umur 16 tahun. 16 tahun. Jadi waktu itu Mas Aiman itu startnya curang. Mestinya di belakang, dia nyolong pelan-pelan, dan terus tak marahin, tak suruh ke belakang lagi. Masih ingat ya? Masih. Nah, jadi waktu itu saya langsung ingat, ini anakmu bagus nih. Karena dia sudah punya pikiran untuk curang. Ya. Jadi salah satu kelebihan pembalap, artinya dia itu nakal. Ya, kalau pembalap nggak nakal, nggak bakal sukses, tapi nakalnya yang positif. Itu salah satunya itu. Dan nanti silakan mungkin tidak terlalu lama sambil menunggu result keluar, monggo nanti dibagi tipsnya seperti itu ya. Ini bahkan ibu-ibu pun sampai pengen tahu Mas Aiman kayak apa sih orangnya ya. Ini sekarang ibu-ibu, tapi nanti jangan tanya sudah punya istri berapa, jangan gitu ya. Gitu. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu silakan Mas Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman Banyumas, Purwakerto. Terima kasih Pak Satmoko juga. Ya, alhamdulillah bisa diberikan kesempatan bisa ada di sini sambil silaturahmi, sambil latihan, sambil semakin banyak event balapan seperti ini. Karena atlet itu butuh kompetisi. Dari kompetisi, semakin banyak kompetisi maka prestasi atlet semakin diasah. Seperti hanya pisau, semakin diasah maka semakin tajam. Nah, jadi dulu memang saya dari umur 16 tahun, mungkin Pak Satmoko tahu, dari belajar sepedaan, belajar lomba, dari lomba pemula, junior, elit, ada senior saya Agung Ali Sabana di sana, ada Arin, itu orang-orang hebat juga, banyak saya belajar sama mereka. Jadi semakin banyak kompetisi maka semakin tajam kemampuan atlet. Terima kasih kepada teman-teman Banyumas, semoga tahun depan ada lagi, ada banyak lagi lomba. Ya, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan ya. Kira-kira butuh waktu, kira-kira butuh waktu berapa Mas untuk bisa berprestasi? Saya hari ini latihan, seminggu lagi kira-kira bisa nggak jadi juara? Nah, misalkan seperti itu. Silakan teman-teman kalau mau nanya ya. Mumpung ada Mas Aiman. Monggo. Jadi untuk membutuhkan waktu yang tidak lama dan tidak mudah juga. Bahkan setelah pandemi kemarin kan tidak ada lomba ya. Ini saya aja masih belajar, masih banyak kerangkak. Pesan aja keempat, nggak apa-apa. Cuman ya dari situ kita, dari setiap kompetisi kita kan banyak belajar. Yang tadi kemarin aku nomor 10, nomor 6, tapi sekarang udah mulai bisa dekat-dekat mendekati teman-teman, kemampuan teman-teman. Nah dari situ kita banyak belajar dan ya kemampuannya. Iya, ayo silakan yang mau nanya ya. Kemarin kan sudah, ya sudah ada di memori. Saya mau nanya ini, saya mau nanya ini. Monggo silakan. Ayo tanya ya. Tanya nomor HP. Kasih nggak? Nomor HP-nya tanya Pak Toto. Biar nanjaknya bater gimana Mas? Supaya itu
itu sebenarnya kita semakin harus banyak berteman atau sepedaan bareng yang lebih kenceng dari kita. Nah dari situ kita bakal banyak belajar dari para senior dan kita jangan malu bertanya deh Pak. Jadi dari kita bisa karena biasa dan semakin kita berusaha dan mengimbangi teman-teman maka akan terpacu terus kemampuan itu. Sama. Mari yang lain. Mungkin satu Mas Aiman ya. Dari sekian tahun latihan berlomba, Ya. untuk prestasi tertinggi itu di lomba apa dan di mana? Mungkin prestasi tertinggi ada beberapa terakhir SEA Games ada nomor individu di individual time trial, kemudian 2013 di tim road race sama Agung Alisabana sama Rohman juga, kemudian sama Sandi juga, terus ada beberapa lomba-lomba di Cina dan juga beberapa lomba UCI, ada lomba di Banyuwangi. Tapi ya itu semuanya membutuhkan proses dan tidak lama karena saya sempat dicoret dari tim nasional juga, sempat dibuang dari tim profesional juga karena cedera waktu itu. Jadi semua ada perjuangan. Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Oke, monggo Pak Gus. Daripada tidak ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mumpung ada atlet nasional kan nanya ya, siapa tahu ilmunya bermanfaat. Kalau saya tidak mungkin, anak saya mungkin. Cucu. Nah, ini Mas Aiman mau nanya, mumpung ada di sini ya. Tip-tip apa yang mungkin untuk yang masih di bawah 16 tahun ya, terus yang tua ini kan atlet mager semua ya, kebanyakan ya. Tip-tip apa yang kira-kira bisa menimbulkan jadi atlet? Misalnya apa cukup latihan saja, kan? Latihan rutin apa cukup? Mungkin makan, nutrisi atau dengan teknik-teknik tertentu. Kalau cuma goes-goes saja kan, saya rasanya sampai sini ya paling belakang sendiri gitu loh. Belakang sendiri. Nah itu tip-tip apa saja, mesti ada perpaduan dari antara teknik, nutrisi, mungkin apa mesti sepedanya juga dicocokin dengan performa atletnya, bagaimana. Nah itu mohon apa ya arahannya, siapa tahu ilmunya sedikit bisa membantu teman-teman yang masih pengen jadi atlet gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin salah satu yang paling bisa ditekankan untuk menuju teman-teman atlet yang pengen jadi atlet harus ada kemauan dari diri sendiri dulu, karena kalau sudah paksaan dari orang lain itu tidak akan jadi sesuatu yang berhasil dan tidak sungguh-sungguh dari diri sendiri. Itu sangat sulit karena olahraga sepeda salah satu olahraga yang berat, tidak mudah latihannya. Kalau pengen kuat ya bisa seminggu setiap hari di atas 3 jam, di atas 4 jam. Jadi pertama mungkin kita harus tekadnya dulu, harus ada muncul dari diri sendiri, nggak boleh ada dorongan dari orang lain. Jadi jika dari diri sendiri itu menjadi salah satu kekuatan yang paling bagus. Jadi pertama tekad, kemudian yang kedua istirahat, tidur jangan terlalu lebih dari jam 10 karena tidur adalah salah satu bentuk recovery yang paling murah, paling penting dan paling efisien. Kemudian makan mungkin 4 sehat 5 sempurna, mungkin banyak yang sudah tahu, itu menjadi cukup untuk masalah nutrisinya. Kemudian latihan. Nah dari segi latihan mungkin kita bisa banyak lomba. Dari setiap lomba kita mempelajari apa yang kesalahan kita, kemudian dari setiap lomba kesalahan kita di mana itu kita pelajarin, dan jangan malu bertanya. Jadi kalau misalnya kita ada yang ragu, takut, saya kadang-kadang banyak tanya juga sama Agung, sama
Arin sama pelatih-pelatih di sini itu menjadi salah satu kunci keberhasilan. Sama jangan lupa minta doa sama orang tua. Ya gitu aja sih Kak. Satu lagi ini yang penting. Kebanyakan yang yang mau jadi atlet itu kan gini. Kalau udah latihan ninggalin sekolah, ninggalin kerja, mungkin keluarga. Kemudian setelah jadi atlet itu apa sudah ada jaminan buat kelangsungan untuk hidupnya ke depan? Atau mungkin pengalamannya mungkin diterima jadi pegawai negeri atau apa, itu yang tidak kalah penting. Jadi pengen jadi atlet itu nanti tidak ragu-ragu setelah jadi menang nanti tidak laku di mana-mana setelah sekolahnya ditinggalkan. Betul. Itu monggo silakan. Nah, untuk perihal sekolah kerjaan memang saya pun masih menunggu karena dari janji pemerintah kemarin setelah SEA Games, setelah PON masih belum ada realisasi, jadi saya pun masih menunggu Pak. Tapi ya mudah-mudahan kita percaya bahwasanya rezeki tidak akan tertukar. Insya Allah selagi kita mau berusaha mencari rezeki untuk keluarga, insya Allah ada rezekinya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sebelum sebelum ditutup, Agung ada dekat sini enggak? Ada Agung sini Gung, depan Gung. Sama-sama Roman. Roman sama. Roman di mana Roman? Coba bisa dipanggil. Ayo Gung, sini Gung. Ini Mas Agung Alisabana dan Mas Rohman dipanggil nih. Wah, tadi Bah. Di sini Gung. Ya, ini sekarang bertambah ya. Di sebelah saya ada M. Abdurrahman, kemudian ada Agung Alisabana. Saya ingat betul untuk lomba terakhir waktu itu yang individual road race yang si Rohman sama Bernard ya. Jadi kabur dari kilometer 5 apa ya? Malah dari kilometer 3. Kejurnas kemarin dari kilometer 3 si Rohman ini sudah kabur dan tidak tertangkap sampai finish. Saya mengawal di belakangnya persis, speednya luar biasa, minta ampun ya, walaupun saya bekerja keras hanya memberikan time gap untuk Rohman sama Bernard. Ini tip kenapa harus secepat mungkin time gap diinformasikan, karena dia untuk nyusun kekuatan juga, gimana caranya agar jangan tertangkap sama belakang, dan bagaimana caranya timnya Rohman yang ada di belakang mempertahankan speed biar si Rohman semakin jauh. Mungkin gitu ya teorinya, ya seperti itu. Nah, sekarang ini teman dan juga rival, saudara. Jadi musuh itu hanya pada saat berlomba. Tetapi kalau tidak salah pandangan saya sebagai komisar, kalau lomba kalau sudah break kayaknya bukan musuh ya. Musuhnya adalah nanti pas sprint terakhir. Kalau sudah kabur, karena saya tahu persis mereka ngetim. Misal 3 orang ini di depan kabur, dia seumpama dengan tim berbeda. Dia bukan musuh, tapi ngetim. Tapi begitu nanti menjelang finish mereka sudah punya perjanjian, ayo fight kayak gitu. Nah, mungkin cara-cara seperti itu yang perlu dibagikan. Boleh nanti Rohman atau Agung dulu. Artinya ya memang kita kompetisi dengan tim lain, tetapi bagaimana sistem komunikasinya seperti itu. Agung umurnya berapa sekarang? 33 ya, 33, tetapi Agung belum ngambil master ya. Karena apa? Agung masih merasa yakin, merasa mampu. Jadi ini untuk teman-teman master ya. Teman-teman master yang umurnya sudah di atas 30, kalau masih mampu seperti aku mempertahankan di elit seperti itu
Ya silakan Bung, mungkin apa yang bisa dibagikan nanti gantian Rohman. Ya, yang jelas kalau sudah di lapangan itu meskipun kita sama-sama saudara tapi berbeda tim jersey ya. Yang jelas ya sama-sama tujuannya ya untuk menang gitu. Itu juga sih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya meskipun kita tetap yang dibilang Mas Agung tadi, kita tetap tujuannya kan untuk juara. Nah pada saat misal terjadi break play apa bertiga, berlima, ya tetap kita sebagus mungkin untuk menjauhkan dari peleton rombongan biar agak jauh, udah jauh. Habis itu udah mau masuk finish, kita punya misi sendiri, kita punya rencana sendiri untuk bisa menjadi yang terbaik. Nah setelah itu udah misalnya lepas jersey, ya udah kita tetap bersama-sama kayak silaturahmi apa gimana, ngopi-ngopi bareng itu udah bebas. Yang penting kan tujuannya kita mencari prestasi, terus sportivitas itu tetap ada, nggak boleh saling tetap menjunjung sportivitas yang ada. Ya itu sedikit pesan dari saya. Terima kasih. Ya jadi seperti itu ya, nanti yang saya sampaikan juga setelah finish ya tetap kembali saudara, seperti itu. Nah ini satu pertanyaan lagi, kemarin ke Junas itu Rohman sama Bernard kabur. Pada saat terakhir saya malah dengar Pantungguman. Nah itu dari Bernard ya, karena si Bernard udah keteter tapi akhirnya ditinggal sama si Abdurrahman ya, karena time gap semakin dekat dari 3 menit sekian sampai terakhir sempat saya lihat tinggal 55 detik. Akhirnya memang betul si Rohman kabur, si Bernard ditinggal. Nah itu seperti itu apa maksudnya? Ya seperti itu, strategi harus kita meskipun kita kabur berdua terus dia minta tunggu, oke kita tungguin, tapi tetap dilihat itu komposisinya seperti apa, orangnya apakah itu sprinter, apakah itu climber gitu. Tetap kita juga punya tujuan sendiri, yang penting ya itu tetap sportivitas lah. Jadi tidak ada kayak saingan tidak ada, tetap sportivitas dijunjung. Jadi aman juga, kita juga event-event di depannya juga ada gitu. Oke, ya, jadi seperti itu ya, biar teman-teman tahu. Nah terus khusus hari ini, padahal tadi mau masuk finish itu berdekatan ya, tetapi kok pesan saya kenapa Aiman kok tidak mau adu sprint? Ya, seingat saya dulu memang pertama Aiman sempat sprintnya kurang bagus, tapi sekarang sudah bagus. Tapi tadi kok kayaknya melepas, saya nggak tahu ya. Apakah memang ini sengaja, kalau istilah di tim itu ada destroyer ya? Jadi yang narik dulu terus dikasihkan ke teman-temannya. Nah itu seperti apa tadi? Kenapa Aiman kok kesannya ngalah kayak gitu ya? Saya semakin tua, jadi ngapain anak-anak muda. Tapi memang itulah seninya balapan. Jadi kita memiliki strategi, setiap lomba memiliki pola balapan yang berbeda-beda. Nah dari situ kita dan kita memiliki targetnya sendiri kan. Nah yang penting targetnya satu, jadi nomor 2 bagi-bagi rezeki, katanya seperti itu. Ya betul sekali. Sehingga bisa memberikan semangat teman-temannya. Betul. Seperti itu. Ya ada lagi yang mau ditanyakan, sekarang sudah ada 3 ya, ada 3 di depan kita. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Dan ketiga ini climber semua. Itu weekdays-nya langsung latihan terus Senin sampai setiap hari latihan itu ada rasa bosan nggak sih? Jenuh gitu, atau rasanya kayak misalnya ada titik jenuhnya terus kok kayaknya kalah terus gitu, ada nggak sih seorang pembalap itu ada rasa putus asa kayak gitu nggak sih? Cuma tanya itu aja. Oh iya.
Ya apa rasa bosan? Saya Sekarayu, emak-emak yang nyasar ke Women Elite. Tetap Jadi semangat, Cilacap. Bu. Ya, tetap, Bu. Lawannya nih setengah usia saya. Ya cuma pengen apa ya, di sini emang bener-bener pengen cari pengalaman, lihat-lihat ini atlet-atlet kayak gitu, juga pengen foto-foto aja sih. Ya silakan. Ya apa rasa bosan, rasa kayak frustasi itu ada. Kita udah latihan terus, kok kenapa kita tetap kalah, terus kita gini tetap kalah, itu semua itu pasti mengalami. Saya pun juga mengalami seperti itu. Ya tetap itu tergantung tujuan kita. Terus kita harus berusaha, berdoa, itu tetap penting. Jadi tidak boleh kayak memang kita capek apa kayak sampai down gitu loh. Saya tidak juara-juara, saya tidak juara. Memang itu ada. Tapi harus tetap semangat, tetap disiplin, itu yang terutama, yang paling penting, sama berdoa. Harus semangat juga. Iya, berarti mungkin motonya kalau yang ada di sini, kayaknya motonya kalah tidak pernah, Ya. menang pasti ya. Tapi kalau untuk yang lain mungkin menang tidak pernah dan kalah terus, seperti itu. Nah itu tetap apa harus dicari titik kesalahannya di mana, ya harus tetap evaluasi. Memang lomba itu menang kalah udah biasa. Kalau menang terus ya luar biasa. Alhamdulillah disyukuri. Nah tetap menang juga dievaluasi. Oh saya seperti ini. Nah nanti berikutnya kita ulangi lagi seperti apa kita bisa menang, dari pola istirahat, pola makan, apa entahlah, penting diulangi lagi gitu. Oke, jadi semua pasti merasakan ada titik jenuhnya juga, ya seperti itu. Itu normal, ya. Semua pernah merasakan, bahkan sempat frustasi ya. Ya. Awal-awal mungkin gitu, sempat kalah terus, apa yang salah seperti itu. Bahkan kayak tadi Aiman pernah cerita, pernah didepak dari timnas, pernah dikeluarkan dari ini hanya gara-gara sakit. Padahal perjuangan dia itu sudah sangat luar biasa. Begitu sakit karena tidak bisa dipakai, tidak bisa dibawa ke kompetisi. Nah, sponsor atau tim ini kan juga tidak mau rugi. Nah itu yang harus ditanggung oleh atlet seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nanti biar session foto. Perbandingan presentasi dari senjatanya dengan fisik berapa persen ya? Maksudnya senjatanya pengaruh besarnya berapa persen dengan fisik kayak gitu. Kalau misalnya sepedanya biasa aja sanggup nggak gitu. Kira-kira memang butuh pengaruhnya berapa persen sih kalau senjata gitu buat 40-60an tuh. Yang penting apa? 40 itu senjatanya, Ya. itu fisiknya. Ya, yang penting mental yang harus dipertahankan. Berarti pahanya udah 2S gitu ya. Iya. Kalau kita mental tidak itu juga tidak bisa tetap kayak malas gitu. Harus mentalnya harus kuat. Oke, ya. Ada lagi? Saya boleh tahu nggak nih yang dipakai Aiman? Saya nggak nyebutkan merek ya. Harganya sepeda itu berapa kira-kira kalau dihitung? Sekitar 150, cuma kan sponsor, jadi saya hanya pakai aja. Yang dipakai Aiman harganya sekitar 150, tetapi itu dari sponsor. Ya seperti itu, dan hanya tinggal pakai. Tetapi pakai kayak riset ya, Pak ini kurang ini, mungkin harus diganti. Oh ini dengan spare part merek anu yang kualitasnya seperti ini, tetap seperti itu ya. Kalau masalah sepeda itu aku rasa nomor 2, tapi nomor 1 itu lebih ke latihan dan semangatnya. Jadi meskipun kita sepeda biasa-biasa aja, tapi kita punya semangat yang luar biasa, itu menjadi sesuatu yang lebih istimewa. Ini Oke, iya, betul. Saya lihat Agung juga sama dari junior dulu ya. Agung pun mungkin bosan ya, masih ketemu komisarnya ini lagi gitu ya. Kalau Roman kira-kira berapa man sepedamu man? Kalau saya sekarang emas gituan. Buat sponsor juga. Hampir sama, sekitar 150 juta, tapi itu pun dari sponsor. Jadi hanya modal orangnya saja seperti itu. Terus Agung berapa Agung?
malah lebih murah punya Agung, 80 juta seperti itu. Ya, tetapi betul tadi yang disampaikan Aiman, 60% adalah manusianya, personnya, 40% alat pendukungnya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua, adik-adik yang ada di sini, jadi tidak usah rendah hati, tidak usah pesimis. Yang penting kita punya kemauan, ya seperti itu. Niat yang penting itu. Nah, Mental. ya mental ya, seperti itu. Apa yang ada, mental latihan harus tetap nomor 1. Oke, ya terima kasih. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gunawan Bakso dari Solo. Saya penasaran dengan Mas Agung yang sebetulnya sudah bukan ikut di tim pro. Saya yakin Mas Aiman dan Mas Rohman digaji dari timnya. Mas Agung kan belum, ya mungkin sudah tidak digaji. Menu latihan yang bagus untuk bisa kompetitif dengan rekan-rekan yang masih digaji oleh tim yang pro itu bagaimana? Terus saya juga bertanya kepada Mas Aiman, menu latihan mungkin target-target kilometer atau apa menu latihan yang untuk bisa kompetitif bagaimana? Terima kasih Mas Rohman. Saya bertanya target untuk 1 bulan itu kira-kira Mas Rohman dapat berapa kilo? Matur nuwun. Gitu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Baik, saya akan jelaskan sedikit soal latihan individu saya di Gunung Agung. Yang jelas saya punya prinsip untuk selalu konsisten meskipun jauh atau dekat, yang penting setiap latihannya. Untuk target kilometer mungkin sekarang masih belum terlalu serius karena masih banyak lomba-lomba. Jadi sebenarnya untuk seminggu itu sekitar endurance itu 2 kali, kemudian ada yang ada latihan anaerobik, ada latihan RPM mungkin. Nah, ada recovery-nya juga. Jadi total dalam 1 bulan latihan jarak di atas 150 kilonya 8 kali. Nah, sisanya lebih ke latihan ini spesifik dari kekuatan dan juga anaerobiknya itu sendiri. Ya, saya menjelaskan untuk sebulan dapat berapa kilo Pak ya. Nah, sebulan berapa kilo itu tergantung itu kalau saya programnya. Sama untuk kita mau tujuannya lombanya di mana ini, misalnya lomba tur. Nah, jadi itu sebulan bisa sampai bisa ribuan kilo, ya. Seminggu bisa ya segitu, 900 dikali 4 segituan. Kalau misalnya lombanya One Race ini harus berapa kilo, maksimal misal 70 kilo, 100 kilo, ya itu seminggu juga disamakan lah dengan menu untuk lomba kedepannya seperti apa, dengan intensitas tinggi. Tapi kalau tour kan juga ada intensitas tapi dia cenderung panjang, injurnya panjang, kilometernya panjang. Kalau One Race kilometernya dikit, intensitasnya agak tinggi gitu Pak. Oke, barangkali karena ini sudah siap, risetnya sudah keluar, persiapan UTB, barangkali kita cukupkan. Nanti monggo Bapak Ibu, teman-teman yang mau menanyakan secara langsung atau nanti mau minta foto bareng, minta nomor HP, nanti silakan bisa dihubungi mereka bertiga. Terima
kasih ya Aiman, terima kasih Man, terima kasih Agung, semoga sukses terus. Amin. Baik, terima kasih. Itu tadi tip-tip dari pembalap-pembalap Indonesia yang terbaik.